Halo Sobat Rania Movie, apa kabar? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Kali ini Rania akan bahas alur cerita film Camp Coral SpongeBob Under Years dengan dua judul, The Ho-Ho Horror dan Outhouse Outrage. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan, lalu nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan film SpongeBob dan film lainnya. Baiklah, kita langsung saja ke alur ceritanya. Judul pertama yaitu The Ho-Ho Horror. Film ini dimulai dengan memperlihatkan Santa Claus yang sedang santai di kolam renang sambil membaca sebuah majalah travel. Dalam majalah itu tertera foto Bikini Bottom yang dinobatkan sebagai kota kedua paling bahagia selama 2 tahun berturut-turut. Santa tersadar bahwa ia sudah lama tak mengunjungi Bikini Bottom. Lalu Santa pun bersiap untuk mengunjungi SpongeBob dan kawan dengan menunggangi rusanya dan memakai helm diving menuju lautan. Ketika sampai, perbedaan ukuran terlihat di sana, di mana Santa berukuran sangat besar dibandingkan dengan tenda-tenda perkemahan. Lalu Santa mengendap-endap masuk ke tengah-tengah kabin perkemahan. Saat akan memberikan hadiah, tiba-tiba Patrick keluar camp terburu-buru ingin ke toilet. Tak lama disusul SpongeBob yang berjalan sambil tertidur, bermimpi menangkap ubur-ubur. Setelah Patrick selesai dari kamar mandi, Santa menaruh balok kayu di depan pintu. Lalu Santa memberikan kado kepada semua orang melalui jendela-jendela kabin perkemahan. Ketika Santa sibuk membagikan hadiah, matahari pagi terbit, membuatnya harus bersembunyi. Kemudian keluar Squidward yang terjatuh karena balok kayu. Lalu Squidward meniup klarinet. Karena suara bisingnya, Santa Claus terganggu dan mencoret nama Squidward dari daftar anak-anak baik. Anak-anak perkemahan pun keluar dari kabin dengan hadiah. Mereka semua tampak kebingungan karena tak mengenal Santa, si pengirim dari hadiah-hadiah tersebut. Ketika hendak membuka hadiah tersebut, SpongeBob spontan berteriak memperingatkan anak-anak perkemahan bahwa ibunya selalu memberi nasihat agar jangan pernah menerima apapun dari orang asing. Patrick tak peduli apa kata SpongeBob, ia akan tetap membuka hadiah yang dipegangnya. SpongeBob yang melihat memaksa mengambil hadiah dari tangan Patrick. Mereka berdua pun akhirnya berebut sampai Patrick tak tahan ingin buang air kecil. Salah satu dari anak-anak berkata, jika mereka tak bisa buka hadiah-hadiah itu, maka mereka putuskan untuk membakarnya. Dari balik persembunyian, Sinterklas bersedih. Ia memutuskan untuk keluar, lalu menghentikan pembakaran itu dan menginjakan kakinya pada api yang sedang membakar hadiah-hadiah tersebut. Ia pun memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah Sinterklas dan ia adalah teman mereka semua. Anak-anak ketakutan dengan Sinterklas yang seperti raksasa. Mereka pun berlarian. Lalu, adegan memperlihatkan anak-anak yang berada di kabin Mr. Krab untuk melapor kejadian yang mereka alami. Mr. Krab tak peduli dan kembali masuk kabinnya. Lalu tiba-tiba Santa sudah berada di belakang anak-anak itu, membuka helm, memperlihatkan wajahnya, dan memperkenalkan diri bahwa ia adalah Santa. Sembari meniupkan nafasnya yang berhawa dingin, membuat mereka ketakutan dan membeku kedinginan. Tak lama, datang Larry, meluncur pada Flying Fox, membawa senjata, lalu memukul Santa. Kemudian, Patrick ikut membantu dengan memukul Santa sampai ia terjungkal. Lalu, anak-anak lain mengikat Santa. Kemudian, Santa mencoba merayu mereka dengan memasang lampu-lampu Natal yang cantik pada kabin-kabin perkemahan dan juga memberikan permen. Ketika sedang mengunyah permen, Squidward berteriak untuk tak makan permen pemberian orang asing dan memerintahkan mereka untuk memuntahkannya. Lalu mereka pun mundur bersembunyi. SpongeBob, Squidward, dan anak-anak bersembunyi di semak-semak. Mereka takut dan kebingungan bagaimana caranya mengalahkan raksasa merah itu. Tiba-tiba, Miss Puff muncul dan berkata akan melawan Sinterklas itu dengan menjadi raksasa. Miss Puff pun mengembangkan tubuhnya. Namun, karena masih belum cukup besar, anak-anak lain membantu dengan memompa dirinya agar menjadi seukuran Santa Claus.
Miss Puff memarahi Sinterklas dan berteriak untuk menjauh dari anak-anak perkemahan. Mereka pun berkelahi. Keributan yang terjadi membuat Sandy terbangun. Ia melihat raksasa merah melawan Miss Puff. Sandy pun bergegas untuk membantu Miss Puff, menghajar mundur raksasa tersebut dengan keahlian bela dirinya. Ketika Sandy hendak memukul wajah raksasa itu, ternyata Sandy mengenal Santa Claus. Ia pun terdampar di depan persembunyian SpongeBob dan teman yang lain. Sandy berkata bahwa makhluk itu bukanlah sekedar raksasa merah, melainkan Santa Claus, temannya ketika di Texas dulu, dan ia adalah teman semua orang. Anak-anak perkemahan tetap mendukung Miss Puff untuk menembangkan Santa. Dengan kesal, Sandy mencoba menjelaskan pada Miss Puff siapakah raksasa merah itu. Miss Puff menghiraukannya. Sandy pun mengempiskan tubuh Miss Puff lalu terlempar dan mendarat di tumpukan hadiah. Sandy melempar kado-kado itu ke hadapan anak-anak, menjelaskan bahwa hadiah yang dibawa Santa tidaklah berbahaya. Isinya hanyalah permen dan mainan. Lalu, adegan memperlihatkan anak-anak Cam membuka hadiah dengan senang. Diakhiri dengan Miss Puff yang meminta maaf pada Santa atas kesalahpahaman yang terjadi. Santa dan Sandy tertawa bahagia mendengarnya. Lalu Santa pun pergi meninggalkan Camp Coral. Tetap di channel ini ya guys. Selanjutnya ada film kedua dengan judul Outhouse Outrage atau Kemarahan Sebuah Kamar Mandi. Film ini diawali dengan Mr. Krab yang sedang menuju toilet sembari memegang koran dan secangkir kopi. Ketika capitnya menyentuh gagang pintu, toilet pun tiba-tiba meledak. Dengan amarahnya, ia memanggil Squidward, SpongeBob, dan Patrick. Ia mencurigai ketiganya bersalah atas kejadian yang menimpa Mr. Krab. Ia memutuskan untuk menggelar pengadilan untuk menemukan tersangka tunggal dari meledaknya toilet itu. Mr. Krab berlaku sebagai hakim, menunjuk peserta pertama yaitu Squidward untuk menceritakan apa yang terjadi pada hari itu. Squidward bercerita bahwa pada suatu pagi yang cerah, ia bersiap untuk meniup klarinet dan bernyanyi bersama anak-anak perkemahan. Lantunan suara klarinet yang indah menjadikan Squidward idola semua orang. Tumpukan bunga sebagai hadiah banyak ia dapatkan. Saat kembali ke kabin, Squidward pun menerima hadiah dari SpongeBob berupa topeng wajah yang terbuat dari kain lap bekas. Squidward menghargai pemberian SpongeBob dengan mengatakan akan menyimpan hadiah itu lalu pergi. Namun diam-diam Squidward menuju kakus dan membuangnya di sana. Belum jauh Squidward melangkah keluar, kakus itu meledak. Mr. Krab memutuskan Squid yang bersalah. Saat Mr. Krab akan memvonis Squidward, SpongeBob maju membelanya dan mengatakan bahwa dirinya lah penyebab ledakan di toilet. SpongeBob bercerita bahwa pada suatu pagi, dengan cuaca hujan air liur Patrick, ia berniat membuat hadiah untuk Squidward dengan menjahit sebuah kain pada mulutnya. Ketika hadiah itu telah diberikan dan Squid pergi dari kabin, SpongeBob bersiap memberikan hadiah kue untuk toilet, karena toilet sedang ulang tahun hari itu. SpongeBob pun melempar kue dengan lilin menyala di atasnya ke lubang toilet. Tak lama SpongeBob melangkah keluar, toilet itu pun meledak. Mr. Krab pun memutuskan vonis bersalah pada SpongeBob. Kali ini, Patrick maju mengatakan Hakim Krab salah menuduh. Ia pun menjelaskan hal yang terjadi menurut versi Patrick. Ia membuka diarinya yang terbuat dari lembaran roti. Ketika itu, Patrick terbangun di awan, lalu ia terbang di atas perkemahan. Lalu tiba-tiba terjadi serangan alien pada area perkemahan. Patrick pun berubah menjadi superhero dan melawan lalu menghajar para alien itu. Setelah terjadi peperangan, Patrick menuju toilet dengan membawa sisa-sisa alien yang tertinggal dalam sebuah mangkuk. Patrick pun membuang sisa-sisa alien yang kehijauan bercampur cabai dari plankton ke dalam toilet. Dan toilet itu pun meledak. Kemudian Mr. Krab mengetuk palunya mengatakan bahwa Patrick lah yang bersalah.
Lalu Mr. Krab ragu, kemudian menyalahkan SpongeBob. Ia kembali ragu, lalu menyalahkan Squidward. Mr. Krab bingung atas keputusannya, mengungkap dalang dari ledakan toilet itu. Kemudian, tiba-tiba petir menyambar, dan muncullah sesosok makhluk bertubuh seperti laba-laba. Ia adalah Predatory. Ia mengatakan bahwa Mr. Krab harus mendengarkan saksi terakhir dari kasus ini. Mr. Krab bingung saksi macam apa yang dimaksud. Predatory menjelaskan bahwa saksi yang dimaksud adalah arwah dari toilet yang meledak. Mr. Krab tak mempercayainya. Lalu, Predatory melakukan ritual pemanggilan arwah toilet. Awan mulai menghitam, petir berdatangan. Arwah toilet pun muncul. Dengan amarahnya, arwah toilet itu berkata bahwa SpongeBob, Squidward, Patrick membuatnya penuh dengan sampah-sampah yang mereka buang. Namun ada satu lagi tersangka, yaitu Mr. Krab, yang telah membuang banyak popok kotor dari bayi Pearl selama berbulan-bulan, hingga membuatnya meledak. Mr. Krab membela dirinya, mengatakan bahwa tidak ada pembuangan sampah popok di hutan dan ia terpaksa membuangnya ke dalam toilet. Arwah toilet itu pun menyalahkan mereka semua, lalu memuntahkan sampah pada Squidward, SpongeBob, Patrick, dan Mr. Krab. Mr. Krab mengetuk palu pengadilan dan memutuskan menghukum mereka semua termasuk dirinya untuk membangun toilet kembali bersama-sama. Mereka semua terlihat sedang membangun toilet. Setelah beberapa minggu, akhirnya toilet selesai. Tiba-tiba, semuanya terburu-buru ingin menggunakan toilet. Tuan Krab mendapat giliran pertama. SpongeBob melihat paku yang belum menancap sempurna, menyuruh Patrick memperbaikinya. Ketika Patrick mulai memaku, Tuan Krab berteriak kesakitan, karena ternyata paku itu mengenai tubuhnya. Bersamaan dengan teriakan itu, toilet meledak kembali. Film pun diakhiri dengan arwah toilet yang keluar dari tanah. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan episode kali ini. Jika kamu suka videonya, klik tombol like, lalu klik tombol subscribe untuk berlangganan, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan review episode SpongeBob lainnya. Oke, see you in the next video.